Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita ya, hukum Islam di Indonesia. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita masih membicarakan hukum Islam secara garis besar. Nah, pada kesempatan ini kita sudah mulai masuk ya, ke pembahasan inti kita pada perkuliahan kita hukum Islam di Indonesia, yaitu kita akan membahas tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana konfigurasi sistem hukum yang berlaku dan diterapkan di negara kita Indonesia. Nah, kajian ini penting kaitannya dalam mata kuliah kita ini agar kita lebih bisa memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta latar belakang pemberlakuannya. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia, saya ingin sedikit menyinggung terlebih dahulu mengenai sistem hukum yang berlaku di berbagai negara di dunia. Jadi, secara umum, sistem hukum yang berlaku di dunia ini ada 5 sistem. Pertama, hukum Islam yang diterapkan oleh beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Seperti di Asia Tenggara ini kan ada Brunei Darussalam ya, yang mengklaim menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukum negaranya. Kemudian yang juga kita kenal ada Arab Saudi sebagai negara tempat Islam datang pertama kali. Dan ada juga beberapa mayoritas muslim lainnya di Asia dan di Afrika yang juga mengklaim menerapkan syariat Islam. Nah, kemudian kedua ada juga common law yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya, yang kini pada umumnya itu bergabung dalam negara-negara persemakmuran. Dia menggunakan modelnya common law. Selanjutnya ada civil law ya, yang asalnya dari hukum Romawi sebenarnya, yang kemudian dianut di Eropa Barat kontinental dan dibawa ke negeri-negeri jajahannya atau bekas jajahannya oleh pemerintah kolonial Barat dahulu, termasuk negara Belanda itu kan, dia menggunakan model hukum civil law ini dan kemudian dibawa ke Indonesia saat ini. Nah, perbedaan yang cukup mencolok pada common law dan civil law itu adalah pada sumber hukumnya. Jadi, jika pada common law itu putusan pengadilan yang menjadi sumber hukumnya, sedangkan pada civil law ini berpegang pada kodifikasi undang-undang ya. Jadi common law itu lebih mengedepankan keadilan hukum, makanya keputusannya itu berdasarkan pada hasil sidang ya, dia tidak terpaku pada perundang-undangan. Sedangkan civil law itu mengutamakan kepastian hukum, sehingga yang menjadi acuan utama mereka itu adalah perundang-undangan, bukan hasil dari persidangan, karena lebih mengedepankan kepastian hukumnya. Nah, ada juga yang keempat, hukum adat ya. Hukum adat ini diberlakukan oleh beberapa negara di Asia dan Afrika. Hukum yang diadopsi dari kearifan lokal masyarakat, yaitu hukum adat. Dan terakhir, hukum komunis yang saat ini masih dianut di beberapa negara, misalnya ada Cina, Vietnam, atau Korea Utara itu yang terkenal.
Jadi di negara ini hanya ada satu partai. Nah, itu ciri utama habisnya hukum komunis, yaitu partai komunis itu sendiri. Di Indonesia kita tahu itu sempat mau didirikan sebagai negara komunis, namun gagal. Nah, biasanya negaranya ini mengatasnamakan istilah rakyat ya. Misalnya Republik Rakyat Cina, RRC. Itu kan ada istilah Republik Rakyat, atau ada juga mereka menyebut sebagai negara sosialis. Jadi di negara tersebut biasanya sistem demokrasinya rendah. Kekuasaan tertinggi itu ada pada pemerintahan. Jadi kontrol atas negara adalah pemerintah. Nah, jadi 5 sistem ini yang kemudian mewarnai sistem hukum yang berlaku di dunia. Nah, dari 5 sistem hukum tersebut, 3 diantaranya itu ada dan diterapkan di negara kita di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Atau hukum barat yang disebut itu, yang dimaksud itu adalah civil law. 3 hukum ini saling mengisi pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi urutannya ini yang tadi saya sebutkan, hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat, ini sesuai dengan umurnya yang berlaku di Indonesia. Jadi berturut-turut dia datang dan diterapkan di Indonesia. Yang paling tua itu adalah hukum adat, kemudian baru hukum Islam, dan selanjutnya baru datang hukum barat, hukum yang dibawa oleh Belanda. Jadi ketiga hukum ini kemudian saling mengisi dan berperan dalam sistem hukum di Indonesia hingga saat ini. Komposisi ketiga sistem hukum tersebut yang kemudian menjadi konfigurasi sistem hukum di Indonesia. Nah, hadirnya ketiga sistem hukum ini sebenarnya tidak lepas ya dari latar belakang sejarah negara kita. Misalnya, masuknya hukum adat itu kan ada sebelum masuknya sistem hukum yang lain. Masyarakat Indonesia ini sudah punya sistem hukum asli yang dikenal dengan hukum adat jauh sebelum masuknya hukum Islam, masuknya hukum barat. Jadi masyarakat Indonesia punya hukum adat masing-masing sesuai dengan suku dan wilayahnya yang lahir dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Nah, setelah itu baru ketika masuk agama Islam di Indonesia, nah hukum Islam yang kemudian mulai diterapkan oleh para penganutnya. Selanjutnya kemudian beberapa waktu kemudian datang Belanda, lalu mengenalkan hukum barat dan civil law ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi latar belakang sejarah inilah yang kemudian mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia hingga hari ini. Jadi sistem hukum di Indonesia itu ada hukum adat, hukum Islam, dan juga ada pengaruhnya dari hukum barat. 3 sistem hukum ini yang kemudian mewarnai di sistem hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Baik, sekarang kita coba bandingkan masing-masing ketiga hukum tersebut satu sama lain, sekaligus kita lihat karakteristiknya masing-masing ya. Pertama, hukum adat, yaitu hukum yang lahir dari kearifan masyarakat lokal Indonesia di berbagai wilayah. Kita lihat karakternya dari aspek penggunaannya. Sebenarnya kalau kita lihat catatan sejarahnya, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan berlakunya hukum adat, tetapi dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang paling lama dan paling tua umurnya sebelum Islam, sebelum hukum barat. Jadi saat masih menganut agama lokal, dinamisme atau animisme ya,
kepercayaan kepada benda-benda pusaka dan roh halus yang dianggap mempunyai kekuatan dan pengaruh terhadap nasib manusia, nenek moyang kita itu sudah menerapkan hukum adat. Ini hukum asli yang dibuat oleh masyarakat Indonesia. Kemudian dari bentuknya, hukum adat ini adalah hukum yang tidak tertulis ya. Ia tumbuh, berkembang, dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Jadi hanya berdasarkan kesepakatan dari lisan ke lisan, tidak tertulis seperti undang-undang. Namun kemudian dia kadang diganti, kemudian kadang hilang, kemudian muncul lagi. Itu sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Itu hukum adat ya. Kemudian untuk ruang lingkupnya, hukum adat ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. Nah, itu biasanya ruang lingkup yang ada pada hukum adat. Baik, selanjutnya hukum Islam. Mengingat negara Indonesia kita ini mayoritasnya beragama Muslim, sehingga hukum Islam pun ini tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku di negara ini. Jadi hukum Islam ini juga turut mewarnai hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia. Nah, berbeda dengan hukum adat yang sudah lama diterapkan oleh nenek moyang kita, hukum Islam ini sebenarnya baru dikenal seiring dengan penyebaran agama Islam di tanah air. Meskipun masuknya agama Islam ini masih menjadi perdebatan para ahli. Ada yang menyebut Islam itu masuk sejak abad pertama Hijriah sudah, yaitu abad ke-7 Masehi. Ada juga yang menyebut baru masuk di abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Jadi ada beberapa pandangan terkait itu. Nah, kemudian sejak Islam datang, itulah kemudian hukum Islam mulai diberlakukan untuk kalangan penganut agama Islam. Hingga pada suatu masa hukum Islam itu kemudian menjadi hukum positif yang diberlakukan di beberapa kerajaan berbasis Islam di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kerajaan Banjar ini pernah akan menerapkan hukum Islam. Di antara sumber rujukan praktek hukum Islam di Nusantara ini antara lain yang kita kenal misalnya karya-karya para ulama yang cukup populer hingga saat ini. Ada misalnya Mir'atut Thulab oleh Abdurrahman Singkel ya, dari Aceh ini. Shiratal Mustaqim Muhammad oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, sekarang namanya itu kan menjadi Kampus UIN di Aceh itu kan, Ar-Raniri. Kemudian Sabilal Muhtadin. Nah, ini kitab yang dikarang oleh ulama kita Banjar, Syekh Aksad Al-Banjari. Dan kitab-kitab lainnya ini kemudian menjadi rujukan hukum Islam di Indonesia. Di samping studi mengenai hukum Islam yang ditulis oleh orang Indonesia, juga ada hukum Islam yang ditulis oleh kemudian diterapkan juga di Indonesia oleh orang bukan dari Indonesia. Jadi dari ulama-ulama Arab. Misalnya ada kitab Al-Muharrar ya, karangan Ar-Rafi'i, Tuhfah karangan Ibnu Hajar, Nihayah karangan Syekh Ar-Ramli, dan kitab-kitab hukum mazhab Syafi'i lain yang kemudian dijadikan rujukan sebagai sumber hukum Islam oleh para Muslim yang ada di Indonesia. Jadi hukum Islam yang dirujuk itu berorientasi pada fikih Syafi'i memang kebanyakan. Untuk bentuknya hukum Islam ini tidak tertulis di perundang-undangan. Jadi tidak sifatnya konon begitu seperti civil law. Namun dia tertulis pada kitab-kitab fikih atau hukum Islam oleh para tokoh fuqaha atau para ahli hukum Islam sebagaimana yang tadi kita singgung. Meskipun saat ini hukum Islam mulai dikodifikasi ya dalam bentuk kompilasi hukum Islam.
Kayak kita kenal kompilasi hukum Islam yang di dalamnya ada hukum waris, hukum pernikahan ya. Namun belum sampai pada level perundang-undangan. Jadi hukum Islam ini kemudian tujuannya lebih dari apa yang dimaksud pada hukum adat. Kalau hukum adat itu tujuannya untuk menciptakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan, hukum Islam ini bertujuan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Jadi lebih berorientasi pada ketuhanan. Tujuan lainnya dari hukum Islam itu adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Atau yang kita kenal di dalam Islam itu disebut Daruriyah al-Khamsah ya. Tahu juga Maqasidus Syariah. Nah, ini sudah kita singgung di pertemuan kita sebelumnya. Kemudian dari aspek ruang lingkupnya, hukum Islam ini juga jauh lebih lengkap dibanding hukum adat. Karena hukum Islam ini tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, namun juga manusia hubungannya dengan Tuhan. Jadi ruang lingkupnya lebih luas, di mana di sana juga ada aspek ketuhanannya, karena hukum Islam ini hubungan dengan Tuhan juga menjadi salah satu titik beratnya. Terakhir adalah hukum Barat. Yang dimaksud hukum Barat ini adalah hukum yang dibawa oleh Belanda ya. Dia civil law. Jadi hukum Barat ini diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Nusantara. Pada awalnya hanya berlaku bagi orang-orang Eropa saja, hanya orang-orang Belanda saja. Namun pada perkembangan selanjutnya berlaku juga untuk pribumi, karena pada saat itu Belanda mulai menguasai Indonesia. Untuk bentuknya hukum Barat ini ya jelas ya, dia civil law, jadi tertulis dalam perundang-undangan karena dia lebih mengedepankan pada aspek kepastian hukum. Sebagaimana yang kita kenal itu dalam hukum perdata Belanda ada istilah itu kan, Burgerlijk Wetboek ya, atau BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini yang menjadi ciri khas ya civil law. Dia tertulis dalam perundang-undangan. Nah, di mana hukum itu menurut civil law itu harus tertulis ya. Ini yang kemudian mempengaruhi pembelakuan hukum di Indonesia yang harus berdasarkan pada perundang-undangan yang tertulis. Nah, inilah kenapa kalau Indonesia ini menganut hukum civil law ya, karena memang kita punya latar belakang sejarah pernah dijajah oleh Belanda, sehingga itu pun masih membekas hingga saat ini. Nah, dari aspek tujuannya, sebagaimana kita kenal bahwa hukum Barat itu memang bertujuan untuk kepastian yang paling utama, kemudian untuk keadilan, dan juga untuk kemanfaatan hukum. Jadi 3 aspek ini tidak lepas dari tujuan hukum. Nah, namun hukum Barat ini dari sisi ruang lingkupnya dia cukup terbatas ya, hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan penguasa saja. Tidak ada ruang lingkup aturan tentang hubungan manusia dengan Tuhan sebagaimana yang diatur dalam Islam. Nah, karakter itu ya, karakter masing-masing yang kita jelaskan tadi, ada hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam itu yang berlaku di Indonesia. Dan kita lihat meskipun punya ciri khas masing-masing sistem hukum, namun ketiga sistem ini mampu ya saling mengisi satu sama lain dan berusaha saling masuk dan bersinergi. Jadi bisa ada semacam harmonisasi dalam sistem hukum di Indonesia. 3 ini yang kemudian mewarnai sistem hukum yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Jadi tidak lepas dari 3 sistem hukum ini. Dari ketiga sistem hukum yang kita sebutkan tadi,
hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat, ternyata antara hukum adat dan hukum Islam ini punya keterikatan dan relasi yang kuat satu sama lain. Jadi ini berbeda dengan hukum Barat yang sebenarnya tidak terlalu saling terikat ya dengan hukum-hukum yang lainnya, karena itu hukum impor ya, hukum dari Belanda. Berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam, itu ternyata punya relasi yang sangat kuat dan saling terikat satu sama lain. Jadi hukum adat dan hukum Islam ini telah lama terjalin hubungan yang sangat erat dan akrab. Keeratan dan keakraban keduanya ini bisa kita lihat dari beberapa pepatah dan ungkapan oleh masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya masyarakat Muslim ya. Mayoritasnya beragama Islam. Di antaranya itu di Aceh itu ada istilah hukum ngon adat hantum ere lagi zat ngon sipet atau sipet, bahwa hukum adat dan hukum Islam itu tidak bisa dipisahkan, ibadat zat dan sifat suatu benda. Itu saking eratnya kaitannya, itu diibaratkan sebagaimana zat dan sifat pada suatu benda. Karena antara zat dan sifat itu kan tidak bisa dipisahkan. Antara air zatnya, kemudian sifatnya cair. Antara api dan panas. Nah itu sebagaimana, itulah hubungan antara agama Islam dan adat. Atau di Minangkabau itu ada ungkapan adat dan syarat sanda menyanda, syarat mengato, adat memakai. Artinya hukum adat dan syarat atau hukum Islam ini saling topang menopang. Syarat yang menyampaikan, adat yang merealisasikan. Itu ya maksudnya. Jadi syarat yang memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, itu kan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Adat yang kemudian merealisasikan itu. Ada juga pepatah dari masyarakat Sulawesi Selatan ini, adat hula-hula tu syara, syara hula-hula tu adat. Bahwa adat itu bersendikan syara dan syarat itu bersendikan adat. Jadi saling mengisi satu sama lain. Adat itu kemudian asasnya adalah syara, dan syara itu juga kemudian adat asasnya adalah adat. Bahkan kalau di Jawa itu juga lebih menarik ya, bagaimana interaksi antara hukum adat dan agama Islam ini kemudian melahirkan ada istilah Islam kejawen. Jadi ada semacam sinkretisme atau pencampuran antara budaya Jawa dan Islam. Jadilah kemudian Islam kejawen. Nah, jadi saking eratnya hubungan antara keduanya ini, pada prakteknya hukum adat dan Islam ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi saling bersinergi, saling mengisi satu sama lain, bahkan saling tumpang tindih. Contohnya saja sebagaimana kita temukan pada persoalan-persoalan kewarisan dan perkawinan di masyarakat di Indonesia, antara hukum Islam dan hukum adat ini kental sekali. Di satu sisi dilaksanakan hukum Islam, namun di sisi lain juga diwarnai dengan praktek hukum adat. Nikah itu kan ada maharnya sebagaimana ajaran Islam. Namun ada juga istilah jujuran, itu kan beda antara jujuran dan mahar. Jadi itu ada antara Islamnya dan juga hukum adatnya. Ada walimah iya, resepsi, namun juga di dalamnya ada bausung ya kan, macam-macam, ada banalan dan lain sebagainya. Ada juga bermandi-mandi. Nah itu jadi unsur Islamnya dan adatnya itu masuk keduanya. Dalam warisan juga kadang dimix ya. Jadi awalnya pembagian dengan cara faraid terlebih dahulu. Setelah itu hartanya dibagi rata. Jadi sesuai dengan kondisi ekonomi ahli waris. Jadi ada seperti itu. Pertama bagi hukum Islam dulu, faraid sebagaimana waris Islam. Lalu setelah dibagi semuanya, baru setelah itu dibagi rata sesuai kesepakatan. Hukum adatnya ada seperti itu. Jadi macam-macam modelnya. Ada yang di tempat saya itu istilahnya bagi hidup. Sebelum orang tuanya meninggal, harta warisan itu sudah dipeta-petakan, dibagi-bagi kepada anak-anaknya.
Tapi nanti ketika masih ada sisa hartanya, baru nanti dibagi secara waris Islam ketika ada orang tuanya meninggal dunia. Nah, itu jadi unik sekali. Jadi antara hukum Islam dan hukum adat itu saling berkontribusi satu sama lain di masyarakat kita di Indonesia. Bahkan di Minang itu juga ada yang menarik ya, di Sumatera itu. Di Minang, Sumatera Barat ya. Jadi harta itu dibagi menjadi dua macam. Pertama ada harta pusaka, ada harta turunan. Jadi ada dua, harta pusaka dan harta turunan. Harta turunan ini dari nenek moyang garis ibu ya. Ini dibagi sesuai dengan hukum adat mereka. Jadi mereka istilahkan sebagai hukum pusaka atau harta turunan dari nenek moyang. Namun ada juga nanti yang kedua, harta pencaharian. Nah, ini harta yang dihasilkan selama perkawinan. Nah, ini yang baru dibagi secara faraid. Tapi kalau harta ini sudah harta yang diwariskan secara turun-temurun dari garis ibu, karena mereka itu kentalnya matrilineal ya, jadi dari garis ibu, maka ini tidak bisa dibagi secara faraid. Ini dibagi hanya secara adat. Nah, itu keunikan ya dari relasi antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Itu dinamika yang terjadi antara hukum adat dan hukum Islam, sehingga keduanya ini sangat erat, sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan pada prakteknya di masyarakat Indonesia. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena memang hukum Islam ini hukum yang universal dan dinamis. Jadi dia selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Sehingga Islam ini bisa masuk ke berbagai peradaban, dari peradaban maju hingga terbelakang sekalipun. Faktor lainnya juga ini tidak lepas dari sumber hukum Islam itu sendiri ya, yang juga berasal dari adat istiadat masyarakat. Kalau kita lihat sejarahnya kan banyak hukum-hukum Islam itu sebenarnya mengadopsi dari hukum-hukum yang berlaku pada masyarakat Arab pra-Islam, yang kemudian diakui oleh Islam, yang kemudian diberikan sentuhan-sentuhan ilahiyah. Maka dalam hukum Islam itu kan dikenal juga ada al-adatu muhakamah. Itu kan dalam usul fikih teman-teman pasti belajar itu, bahwa adat itu bisa menjadi hukum selama dia tidak bertentangan dengan syarat dan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, jadi itu sedikit ya pemaparan saya terkait sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa pemberlakuan sistem hukum di Indonesia ini ada sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang saling mengisi satu sama lain. Dan ini tidak lepas dari latar belakang sejarah bangsa kita Indonesia. Ini kemudian yang mempunyai pengaruh besar terhadap sistem hukum. Tiga sistem ini yang kemudian punya pengaruh terhadap penerapan hukum yang berlaku hingga dewasa ini. Inilah mengapa sistem hukum yang berlaku di berbagai belahan dunia itu tidak bisa kita samakan satu sama lain, karena sejarah dan latar belakang masing-masing negara juga berbeda. Jadi itu yang menjadi keunikan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Semoga bisa difahami dan bisa diambil pelajaran untuk kita semua. Semoga berkah dan manfaat. Salah hilaf saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.